Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4193-4198. Saya ingin tahu, bagaimana Anda bisa menemukan lokasi saya dengan akurat. Dev sangat bingung, bagaimana mungkin Crosby tahu lokasi persisnya. Bagaimanapun, Gunung Kuali Pengobatan sangat besar, dan beberapa orang di Gunung Kuali Pengobatan ini lebih kecil dari semut. Jika Anda tidak mengandalkan aura dan kesadaran, bagaimana Crosby bisa tahu persis di mana dia berada? Tentu saja itu mata-mata. Saudara-saudari yang mengikuti Anda adalah mata-mata kami. Mereka akan mengumumkan lokasi Anda kapan saja. Crosby berkata sambil mencibir. Setelah Dev mendengar ini, dia tidak merasa terkejut. Faktanya, dia juga telah mencurigai bahwa Luella dan Hollis adalah mata-mata. Sejak awal, para alkemis menemukan diri mereka secara akurat, dan Dev benar-benar meragukan saudara-saudara ini. Hanya saja tidak ada bukti yang meyakinkan, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang Crosby bisa mendatanginya tanpa usaha apapun, Dev semakin curiga. Alasan mengapa dia bertanya pada Crosby hanya untuk mengkonfirmasi dugaannya. Crosby terbawa euforia, dia pasti akan mengatakan apa saja. Sekarang Dev bisa yakin. Terima kasih telah memberitahuku ini. Setelah Dev selesai berbicara, aura menakutkan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Tidak buruk bahwa tubuh emas itu melilit tubuhnya, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tidak ada gunanya, tidak peduli berapa banyak cara yang kamu miliki, kamu pasti akan mati hari ini. Crosby mendengus dingin, lalu berteriak, bunuh dia. Lebih dari selusin alkemis menerobos dengan sekuat tenaga dan menyerang Dev. Mereka masing-masing melakukan gerakan paling kuat. Untuk sementara, langit dan bumi berguncang, dan ruang di sekitar menderu. Dev langsung terbungkus aura yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh tubuhnya menghilang. Ketika Crosby melihat ini, dia mencibir. Begitu banyak orang menyerang bersama dan memukul Dev. Pada saat ini, dia takut Dev sudah mati sejak lama. Boom! Tiba-tiba terdengar suara keras, dan kemudian terlihat alkemis yang paling dekat dengan Dev berteriak dan terbang terbalik. Apa? Crosby terkejut. Kemudian dia melihat api yang meroket membumbung, diikuti oleh raungan naga, dan seekor naga emas muncul dari tubuh Dev. Seluruh tubuh naga emas terbakar oleh api, dan semua orang dikejutkan oleh aura yang menakutkan. Naga emas meraung, dan api yang luar biasa menuju ke arah alkemis itu. Di mana naga emas lewat, para alkemis itu langsung ditembak, dan ada beberapa alkemis berkekuatan rendah yang langsung dicabik-cabik oleh naga emas. Api di langit membuat semua orang ketakutan. Hanya dalam sekejap, lebih dari selusin alkemis yang dibawa oleh Crosby semuanya kehilangan efektivitas tempurnya. Bahkan jika ada yang abadi, hanya ada satu nafas tersisa, dan mereka tidak akan bertahan hidup. Apa yang terjadi? Wajah Crosby luar biasa. Dia tidak bisa mempercayainya. Dev hanyalah tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Anda harus tahu bahwa alkemis yang dia bawa adalah semua elit keluarga Diao, semuanya memiliki kekuatan tingkat 8 atau 9 di alam kesengsaraan transendensi. Masuk akal bahwa mudah bagi orang-orang ini untuk membunuh Dev, tetapi sekarang situasinya telah menjadi seperti ini. Mungkinkah Dev telah menyembunyikan kekuatannya? Dia sebenarnya bukan biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi, tapi alam Mahayana. Tapi biksu di alam Mahayana yang masih muda seperti itu jarang ada di seluruh dunia surga dan manusia. Dengan langit yang penuh api perlahan menghilang, Dev berdiri di tempat tanpa cedera. Tubuh emasnya lumayan, masih bersinar dengan cahaya. Naga emas melayang di atas kepala Dev, menderu dari waktu ke waktu. Melihat naga emas di atas kepala Dev, kaki Crosby sangat lemas sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Kekuatan macam apa kamu miliki? Crosby bertanya dengan keras. Meskipun Crosby adalah biksu di alam Mahayana, Dev memusnahkan semua elit keluarga Diao segera setelah mereka mengambil tindakan. Crosby juga sangat ketakutan saat ini. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku hanya tingkat ke-6 di alam kesengsaraan transendensi? Dev tersenyum acuh tak acuh. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, jika Anda hanyalah biksu tingkat ke-6 di alam kesengsaraan transendensi, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan seperti itu? Crosby sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev.
Seorang biksu kecil tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi menghapuskan lebih dari selusin alkemis yang berada di tingkat 8-9 alam kesengsaraan transendensi. Ini luar biasa. Percaya atau tidak, tapi tidak mungkin kamu pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Setelah Dev selesai berbicara, naga emas di atas kepalanya mengaum dan menuju ke arah Crosby. Crosby sudah kehilangan nyali saat ini, dan dia tidak berani melawan dengan cara apapun. Melihat Dev hendak melakukan sesuatu, dia berbalik dan melarikan diri. Dia hanya ingin menyelamatkan hidupnya, dia sama sekali tidak peduli dengan wajah. Seorang master di alam Mahayana, dikejar oleh seorang biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi, jika dilihat, dia itu memang cukup memalukan. Crosby tidak peduli lagi, dan berlari dengan putus asa, dan formasi pelindung yang dia letakkan juga dilepaskan olehnya saat ini. Patriark. Sama seperti Crosby berbalik dan melarikan diri, alkemis parubaya yang ditinggalkan untuk memurnikan pil detoksifikasi membawa orang ke sini. Melihat salah satu kedatangan bawahannya, Crosby dengan cemas berteriak, hentikan dia untukku. Alkemis parubaya memimpin orang-orang, melompat dan langsung menemui Dev. Crosby menghela nafas lega, selama orang-orangnya bisa menghentikan Dev, dia bisa melarikan diri. Tetapi ketika alkemis parubaya memimpin beberapa orang untuk bergegas menuju Dev, pedang pembunuh naga di tangan Dev tiba-tiba berayun. Langit penuh dengan cahaya pedang, yang menutupi langit dan matahari. Alkemis parubaya dan yang lainnya langsung ditembus di bawah cahaya pedang yang memenuhi langit, dan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Setelah melihat ini, kaki Crosby tiba-tiba melunak dan dia langsung jatuh ke tanah. Pedang pembunuh naga di tangan Dev menunjuk ke arah Crosby, matanya penuh dengan niat membunuh. Tidak, jangan bunuh aku, selama kamu tidak membunuhku, aku akan mendengarkanmu. Saya bisa mengekspos Theo. Crosby mulai memohon belas kasihan dengan ngeri. Sebagai patriark keluarga Diao, biksu di alam Mahayana, pada saat ini, harus memohon belas kasihan 3 atau 4 kali. Tapi Crosby tidak peduli, dia hanya ingin hidup, selama dia hidup, semuanya tidak menjadi masalah. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengungkapkannya. Dev berkata dengan dingin. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa memberimu semua sumber daya keluarga Diao, dan aku bahkan bersedia tunduk pada keluarga Zen. Crosby dengan putus asa memohon pada Dev. Pada saat ini, wajah Crosby pucat, dan tubuhnya terasa tidak nyaman. Lagi pula, dia tidak memiliki pil penawar racunnya lagi, dan selain ruang di hatinya, racun di tubuhnya akan menyebar dengan cepat. Aku tidak butuh apa-apa. Dari saat Anda memata-matai kuali Senong M di tubuh saya, Anda sudah hancur. Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya memanfaatkan situasi ini. Kepala Crosby langsung terbang, dan bahkan jiwanya menghilang. Mata Crosby terbuka lebar, dan kepalanya berputar jauh. Dia tidak pernah berpikir untuk mencubit tangannya, tetapi pada akhirnya ternyata seperti ini hasilnya. Jika dia mengetahuinya, tidak mungkin dia membawa beberapa orang untuk merampok Dev tanpa izin. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Tidak ada obat penyesalan yang dijual di dunia. Puff. Setelah membunuh Crosby, Dev juga memuntahkan seteguk darah. Dengan kedua tangan di tanah dengan pedang pembunuh naga. Mengandalkan pedang pembunuh naga untuk menopang tubuhnya, Dev hanya melakukan yang terbaik, menyebabkan racun di tubuhnya menyebar dengan cepat. Alasan mengapa Dev melakukan yang terbaik segera setelah dia mulai, adalah karena dia takut dia akan keracunan sepenuhnya, sehingga dia tidak akan memiliki kesempatan. Kamu tidak keracunan sepenuhnya, cepatlah dan temukan pil detoksifikasi dari orang-orang ini untuk diminum. Meskipun tidak dapat membantu Anda mendetoksifikasi, itu dapat mengontrol penyebaran racun. Raja Iblis Awan Merah berkata pada Dev. Dev buru-buru menemukan pil detoksifikasi dari alkemis yang sudah mati, lalu menelannya. Setelah makan pil detoksifikasi, tubuh Dev akhirnya memiliki sedikit kekuatan. Meskipun Dev tidak dapat melawan ketika dia bertemu orang yang mencegat dan ingin membunuh, dia tetap tidak memiliki masalah untuk berjalan. Anak kecil sepertimu memang sudah dewasa, dan kamu bisa membunuh begitu banyak orang padahal kamu diracun. Raja Iblis Ciyun memuji Dev. Dev memang menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan senyum tragis, orang-orang ini juga diracuni. Meskipun mereka meminum pil detoksifikasi, mereka masih memiliki racun di dalam tubuh mereka. Racun ini telah melemahkan kekuatan orang-orang ini, mereka hanya tidak menyadarinya. Kalau tidak, aku tidak bisa membunuh orang-orang ini dengan mudah. Dev meminum pil itu pada saat itu,
yang melindungi tubuhnya dari keracunan sepenuhnya, dan pada saat itu, Crosby dan yang lainnya mulai diserang oleh racun. Selain tubuh unik Dev, meskipun tubuhnya diracuni, racunnya akan menyebar dengan sangat lambat. Hal ini membuat Crosby dan yang lainnya meminum pil detoksifikasi, tetapi racunnya masih menyebar cepat, dan kekuatannya terus menurun. Dengan cara ini, Dev dapat dianggap memanfaatkan keuntungan, sehingga dia bisa lebih unggul dari lawannya, dan kemudian dengan cepat membunuh orang-orang itu. Yah, sebaiknya kamu segera keluar dari kabut ini, aku tidak ingin melihatmu mati diracuni di sini. Raja Iblis Ciyun berkata. Dev tersenyum, lalu menggunakan pedang pembunuh naga sebagai tongkat untuk berjalan, dan mulai berjalan maju selangkah demi selangkah. Dev. Tepat setelah Dev mengambil 2 langkah, Ruby tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, Ruby dan yang lainnya berlari menuju Dev. Melihat penampilan Dev yang kuyu, Ruby tahu bahwa Dev pasti telah keracunan parah. Jadi dia buru-buru memberi Dev pil di tangannya. Saat memegang pil di tangannya, racun di tubuh Dev dengan cepat diserap oleh pil. Wajah dan kekuatan Dev juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan Luella dan Hollis, saudara laki-laki dan perempuan yang mengikuti Ruby, semuanya terlihat bodoh ketika mereka melihat mayat di sekitar mereka, serta kepala Crosby, yang telah dipotong. Mereka berdua tercengang di tempat dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Mereka tidak menyangka, Dev benar-benar membunuh semua orang dari keluarga Diao sendirian, dan bahkan Crosby dipenggal. Anda tahu, Crosby adalah master di alam Mahayana. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan Hengki melihat mayat-mayat hangus di seluruh tanah bertanya pada Dev, Tuan Chen, siapa orang-orang ini? Apa tujuan mereka mencarimu? Mereka semua adalah orang-orang dari keluarga Diao di kota Yongel. Mereka menginginkan kuali Senong saya dan ingin menukar saya dengan hadiah selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Sayang sekali kekuatan mereka buruk, jadi aku membunuh mereka semua. Dev berkata dengan enteng. Sungguh aneh, mengapa beberapa orang selalu dapat menemukan posisi kita secara akurat. Ruby mengerutkan kening, dan dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Gunung kuali pengobatan ini sangat besar, bahkan jika Anda ingin menemukan seseorang dengan sengaja, itu sangat sulit, tetapi mereka telah ditemukan 2 kali dalam 3 kali kesempatan. Mendengar kata-kata Ruby, Luella dan Hollis saling melirik, dengan ketakutan di mata mereka. Dev bahkan tidak memperhatikan para biksu dari alam Mahayana. Kekuatan mereka berdua mungkin bahkan bukan seekor semut di mata Dev. Dev melirik kedua saudara laki-laki dan perempuan itu. Saudara-saudari itu buru-buru menundukkan kepala, sama sekali tidak berani menatap Dev, apalagi saling memandang dengan Dev. Mengapa kita selalu bisa ditemukan oleh orang lain, maka kita harus bertanya kepada saudara-saudari ini. Dev berjalan menuju Luella dan Hollis. Mereka berdua. Wajah Ruby bingung. Hengki mengerutkan kening dan berkata, Tuan Chen, mungkinkah mereka, 2 saudara laki-laki dan perempuan ini secara diam-diam membocorkan keberadaan kita? Luella dan Hollis panik saat mendengar ini. Rekan Taois Chen, jangan bercanda, bagaimana kami bisa membocorkan keberadaan kita, selain itu, kita selalu bersama. Luella buru-buru tersenyum dan berkata, ya, kami tidak akan pernah melakukan hal semacam itu. Jika menurut Anda kami merepotkan, katakan saja secara langsung. Mengapa harus menuduh kami? Begitu Hollis berbicara, topi besarnya dikancingkan lagi. Dev tidak berbicara, tetapi menatap Hollis dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Merasakan niat membunuh di mata Dev, Hollis menutup mulutnya dan tidak berani menatap langsung Dev. Sekarang topi yang dia dikancingkan tidak berfungsi lagi. Kamu masih melakukan drama dengan baik. Jika Anda mengizinkan saya memberikan bukti, Anda 2 saudara laki-laki dan perempuan pasti akan mati. Dev berkata dengan dingin. Ketika Luella mendengar ini, dia berlutut ke arah Dev dengan embusan. Hollis memandang saudaranya, dan akhirnya berlutut tanpa daya. Rekan Taois Chen, kami salah, itu benar-benar kepentingan kami yang menyebabkan kami melakukan hal seperti itu. Mohon rekan Taois Chen untuk memaafkan kami demi hidup kami tidak akan berani lagi. Itu Theo. Dia berjanji kepada kami bahwa selama kami bisa menangkapmu, kami 2 saudara-saudari, akan mendapatkan sebagian dari hadiah dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun. Kami 2 saudara-saudari tidak memiliki keluarga dan tidak berdaya. Meskipun kami telah bergabung dengan Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah, eksistensi kami juga merupakan yang terendah. Dalam konferensi alkimia ini, tidak ada dari kami yang memenuhi syarat untuk mengikuti Presiden Chen.
Dan Theo berkata, jika kami tidak setuju, mereka akan membunuh kami, dua saudara-saudari. Dia berkata, jika kita membunuh satu atau dua orang di Gunung Kuali Pengobatan ini, tidak ada yang akan mengetahuinya. Kami tidak punya pilihan. Saya mohon rekan Taois Chen untuk mengampuni nyawa kami. Hollis terus bersujud, air mata mengalir deras. Dan mata Luella memerah saat melihat saudaranya seperti itu, dan dia berteriak. Kalian berdua sudah bertindak terlalu jauh. Apakah Anda akan mengkhianati Tuan Chen untuk keuntungan Anda sendiri? Jika kamu ketahuan oleh Tuan Chen, kamu dengan senang hati akan memohon ampun demi nyawa kalian berdua. Kalian berdua lebih buruk dari babi dan anjing. Hengki mengutuk dengan marah pada kedua saudara laki-laki dan perempuan itu. Awalnya mereka semua memiliki nama keluarga yang sama, Hengki merasa bahwa saudara-saudari ini cukup baik, tetapi dia tidak menyangka mereka menjadi orang seperti itu. Dev, bunuh mereka berdua. Jika kamu mempertahankan orang-orang seperti itu, cepat atau lambat itu akan menjadi momok. Ruby juga berkata dengan marah. Ketika Luella mendengar ini, dia gemetar ketakutan dan terus bersujud. Hollis juga tahu bahwa dia ketakutan saat ini, dan wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia tidak lagi terlihat seperti baru saja mengikat topinya. Yah, kalian berdua juga dipaksa dan tidak berdaya, jadi aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Dev melihat kedua saudara laki-laki dan perempuan itu berlutut di tanah, dan akhirnya menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuan Chen, terima kasih Tuan Chen. Luella bersujud dengan putus asa. Kemudian dia menarik Hollis dan menoleh dan berjalan menuruni gunung. Kemana kalian berdua ingin pergi? Dev bertanya. Gunung Kuali Pengobatan ini terlalu berbahaya, ini bukan tempat di mana kami dua saudara-saudari bisa tinggal sama sekali, lebih baik kami turun gunung. Dan kami tidak akan melaporkan lokasi Anda ke Theo lagi, dan dia juga tidak akan mengampuni kami. Lebih baik lari secepat mungkin demi nyawa kami. Luella berkata. Apakah menurutmu kalian dua saudara-saudari bisa keluar dari kabut beracun ini? Dev terus bertanya. Luella terdiam. Jika mereka berdua tidak memiliki pil detoksifikasi atau pil Dev untuk menyerap racun, mereka akan bergantung pada ketahanan tubuh mereka. Dia khawatir mereka tidak akan bisa keluar dari kabut beracun ini sama sekali. Kalian berdua harus mengikutiku, atau kamu bisa terus melaporkan lokasinya ke Theo. Dev berkata. Jangan berani, sama sekali tidak berani. Luella buru-buru melambaikan tangannya. Sudah menjadi anugerah jika Dev bisa menyelamatkan nyawa mereka, bagaimana mereka berani memberitahu Theo lagi? Jika saya meminta Anda untuk melapor, Anda akan melapor. Ini juga untuk menipu Theo agar dia tidak meragukanmu. Kemudian Theo menyatukan banyak orang, berniat menggunakan tangan sekte penghancur surga untuk merombak alkemis di seluruh dunia surga dan manusia. Diperkirakan kali ini, banyak alkemis akan mati, jadi saya harus mengungkap konspirasi Theo. Alasan mengapa Dev meminta dua saudara laki-laki dan perempuan itu untuk terus melaporkan berita itu adalah untuk menipu Theo. Ketika saatnya tiba, dia telah mengaturnya, dan kemudian membiarkan dua saudara laki-laki dan perempuan ini memberitahu Theo, agar Theo dapat ditangkap. Selama Anda menemukan cara untuk membiarkan Theo mengungkap konspirasi itu sendiri, dia yakin banyak alkemis tidak akan membiarkan Theo pergi. Apa? Theo ingin menargetkan alkemis dari seluruh dunia surga dan manusia, bukan hanya kamu. Ruby terkejut, dan dia tidak menyangka Theo memiliki konspirasi sebesar itu. Tuan Chen, kalau begitu ayo pergi dengan cepat dan beritahu orang lain sesegera mungkin. Jika Theo berhasil, seluruh dunia alkemis akan menjadi bencana. Hengki mendesak dengan cemas. Oke, ayo pergi. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan tiba-tiba ada api yang menyala-nyala. Segera, mayat-mayat yang mati di tanah, serta mayat alkemis dari keluarga Diao, semuanya terbakar menjadi abu oleh api. Melihat api yang mengamuk di depannya, dahi Luella dipenuhi keringat dingin. Untungnya, Dev melepaskan mereka. Kalau tidak, mereka, dua saudara-saudari, takut mereka juga akan menjadi makanan api ini, dan mereka juga akan menjadi abu. Kekuatan Dev bukanlah sesuatu yang bisa mereka goyangkan sama sekali. Mereka bahkan dengan polos ingin bekerja sama dengan Theo dan mendapatkan bagian upeti dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun. Mungkin ketika mereka benar-benar membunuh Dev, dia khawatir bahkan mereka, dua saudara laki-laki dan perempuan, tidak akan mendapatkan upeti dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun. Tanpa kekuatan mutlak, cara terbaik untuk menyelamatkan hidup Anda adalah dengan tidak menonjolkan diri.
Dev dan yang lainnya bepergian dengan sangat cepat, karena ada pil, jadi mereka tidak perlu khawatir keracunan. Kabut dengan cepat surut di depan mata mereka. Saya tidak tahu berapa lama, Dev dan yang lainnya akhirnya keluar dari area berkabut. Pada saat ini, Theo dan yang lainnya, yang masih dalam kabut, dengan cemas menunggu Crosby. Presiden Su, ayo tinggalkan tempat ini dulu dan cari patriark keluarga Diao. Meskipun kabut di sini tidak terlalu beracun, tinggal dalam waktu lama juga bisa berbahaya bagi tubuh. Pil detoksifikasi kita tidak dapat menghilangkan racun ini sama sekali. Lowen berkata pada Theo. Theo mengerutkan kening, wajahnya menjadi sangat jelek, sial. Crosby membawa semua anggota keluarganya pergi. Apa yang ingin dia lakukan? Ketika dia akhirnya membawa orangnya pergi, apakah dia mengatakan apa yang akan dia lakukan? Tidak, tapi sepertinya dia terburu-buru untuk pergi, tapi aku mendengar orang lain mengatakan bahwa Crosby seharusnya pergi dengan tergesa-gesa setelah menerima laporan dari dua saudara-saudari ini. Mungkinkah orang ini membawa orang-orangnya untuk menangkap Dev? Kata Lowen. Ketika Theo mendengar ini, matanya sedikit menyipit, dan wajahnya sangat dingin. Crosby ini, aku tahu apa yang dia lakukan. Dia pasti pergi untuk menangkap Dev. Orang ini ingin menelannya sendirian. Dia memikirkan kuali obat di tubuh Dev sepanjang jalan. Jika dia berani makan sendirian, maka ketika saya menangkapnya, saya harus membunuhnya. Theo mengertakkan giginya, belum lagi betapa marahnya dia. Sekarang rencananya belum dilaksanakan, hal semacam ini telah terjadi di timnya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak marah? Presiden Su, mengapa Anda tidak menghubungi dua saudara laki-laki dan perempuan Ni dan menanyakan situasinya? Kata Lowen. Tidak, jika kita menghubungi dengan gegabah, akan merepotkan jika Dev menyadarinya. Setelah beberapa saat, dua saudara laki-laki dan perempuan Ni akan berinisiatif untuk menghubungi lagi, dan kemudian kita akan tahu apa yang sedang terjadi. Ayo pergi sekarang, jangan menunggu. Theo tidak akan menunggu Crosby lagi. Begitu banyak orang menunggu di kabut beracun, jika keracunannya terlalu dalam, itu akan merepotkan. Lowen mengangguk, lalu menyapa semua orang dan mulai melanjutkan. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa Crosby dan klannya saat ini telah lama dibunuh oleh Dev dan menghilang. Setelah Theo dan yang lainnya menembus kabut, mereka semua berhenti, terengah-engah dan beristirahat. Dengan pil detoksifikasi, Anda tidak dapat menghilangkan racun dari tubuh Anda. Sekarang Anda hanya bisa berhenti dan mengandalkan kekuatan spiritual untuk perlahan-lahan mengeluarkan racun. Dengan cara ini, banyak orang akan tertinggal, tetapi tidak mungkin bergerak lebih cepat. Gunung Kuali Pengobatan, setengah jalan ke atas gunung. Dev membawa Ruby dan yang lainnya untuk terus mendaki menuju puncak gunung. Di jalan, mereka juga bertemu banyak alkemis. Sebagian besar dari mereka mengenal Dev dan mengikuti Dev untuk menyapa. Tapi Dev tidak mengatakan apa-apa tentang Theo. Lagi pula, Dev tidak tahu apakah alkemis ini berpihak kepada Theo atau tidak. Bahkan jika mereka tidak berpihak pada Theo, dengan kata-kata Dev, pihak lain mungkin tidak akan mempercayainya. Sekarang Dev harus segera menemukan Wilder Chen dan Yorat Zen. Hanya dengan membuat orang-orang ini mempercayainya, dan kemudian menyebarkan berita secara perlahan, dia dapat melakukannya. Rekan Taoist Chen, aku telah mencarimu sepanjang jalan, mengapa kamu begitu lambat? Ketika Dev dan yang lainnya sedang menuju puncak gunung, Wilder menghentikannya. Presiden Chen, saya tertunda karena sesuatu, jadi saya memasuki gunung sedikit terlambat. Dev menghela nafas lega saat melihat Wilder. Sekarang dia bertemu Wilder, dia bisa memberitahunya konspirasi Theo terlebih dahulu. Tidak heran, aku tidak melihatmu sepanjang jalan. Setelah Wilder selesai berbicara, melihat dua saudara laki-laki dan perempuan, Luella dan Hollis, dia sedikit penasaran dan berkata, kalian berdua sebenarnya bersama rekan Taoist Chen. Saya juga mengirim orang untuk menemukan kalian berdua. Obat Dingshan ini tidak aman, dengan kekuatan kalian berdua, jangan berlarian. Dimengerti, Presiden. Dua saudara-saudari Luella dan Hollis, wajah mereka penuh dengan rasa malu dan malu. Baru saja mereka mengatakan bahwa eksistensi mereka berada di dasar asosiasi alkimia wilayah tengah, dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Sekarang Wilder tidak hanya mengingat mereka, tetapi juga mengirim orang untuk menemukan mereka, dua saudara laki-laki dan perempuan. Terlihat bahwa perlakuan Presiden Chen kepada mereka berdua juga sangat baik. Presiden Chen, ada yang ingin kukatakan padamu, kamu bisa ikut denganku. Petik 2. Dev memanggil Wilder ke tempat tersembunyi.
Lagi pula, Wilder juga membawa banyak alkemis bersamanya, dan Dev tidak tahu apakah ada alkemis yang berkolusi dengan Theo. Buktinya seperti Luella dan Hollis, meskipun mereka juga alkemis dari Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah, mereka berkolusi dengan Theo. Rekan Tapis Chen, apa yang begitu rahasia dan misterius? Wilder bertanya ingin segera dijelaskan. Presiden Chen, tahukah Anda apa yang sedang direncanakan Theo, Presiden Asosiasi Alkimia Wilayah Barat? Dev bertanya. Rencana apa? Wilder terkejut. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Theo berkolusi dengan Sekte Penghancur Surga dan ingin melakukan sesuatu tentang Pulau Dewa Pengobatan. Dia merekrut banyak alkemis dan berencana untuk merombak alkemis dunia surga dan manusia. Jika Anda tidak menghentikannya kali ini, saya khawatir banyak alkemis akan mati di Pulau Dewa Pengobatan ini. Dev menjelaskan. What? Mata Wilder membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Katamu, Theo ingin melakukan sesuatu pada alkemis di seluruh dunia surga dan manusia. Dia tidak punya nyali, kan? Dan dia berkolusi dengan Sekte Pemotongan Surga, bagaimana kamu mengetahuinya? Dev tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayainya dengan mudah, jadi dia menjelaskan kepada Wilder melalui cerita secara detail. Tapi meski begitu, Wilder tidak bisa mempercayainya. Theo memiliki keberanian seperti itu. Dev tidak berdaya, jadi dia hanya bisa memanggil dua saudara laki-laki dan perempuan Luella dan Hollis. Setelah dua saudara laki-laki dan perempuan Luella dan Hollis berkata, Wilder akhirnya mempercayainya. Tapi itu juga membuatnya merasa sangat sakit kepala. Lagi pula, bahkan jika dia mengatakan hal semacam ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Bagaimanapun, semua orang di Gunung Kuali Pengobatan dianggap sebagai hubungan yang kompetitif. Mungkin semua orang akan berpikir bahwa dia serakah dan dengan sengaja menakut-nakuti semua orang untuk membiarkan semua orang meninggalkan Gunung Kuali Pengobatan. Saya hanya dapat membujuk banyak alkemis di Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah untuk berhati-hati sekarang, tetapi yang lain mungkin tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Wilder berkata, saya mengerti, sekarang kita akan menemukan keluarga Zhou dan keluarga Zhen. Jika kita meyakinkan mereka berdua, kita akan memiliki pengaruh terhadap Theo dan yang lainnya. Bahkan jika alkemis lain tidak mempercayainya pada saat itu, Theo tidak akan berhasil sama sekali. Dev berkata, oke, tanpa basa-basi lagi, ayo cepat pergi. Wilder mengangguk. Bersambung.